Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Sanitasi Transportasi Pariwisata dan Matra dengan anggota yang pertama Hani Nurhaliza, 2 Mia Yunita, ketiga Rikza Valencia, 4 Elsa Riza Fadila, 5 Wineke Alivia Salsa Alzela, 6 Dimas Arisandi, 7 Vicky Adriansyah, 8 Duanti Lestari, 9 Rindiana Rahmasari, Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, jurusan Kesehatan Lingkungan, Prodi D3 Sanitasi 2021. Apa itu sanitasi? Menurut Somirat 2004, sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Sedangkan menurut Aswar 1990, sanitasi adalah cara pengawasan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sanitasi adalah suatu usaha pencegahan lingkungan yang menitikberatkan pada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai STPM, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu pengertian transportasi, pariwisata, dan matra. Apa itu transportasi, pariwisata, dan matra? Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi dan sarananya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. Contoh transportasi darat yaitu bis, mobil, sepeda, dan motor. Sedangkan untuk transportasi air, contohnya kapal. Untuk transportasi udara, contohnya pesawat terbang. Yang kedua adalah pariwisata. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk relaksasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Pariwisata berdasarkan jenisnya, pariwisata dibagi menjadi yang pertama wisata budaya, olahraga, komersial, kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah matra. Matra adalah dimensi lingkungan atau wahana atau media tempat seseorang atau sekelompok orang melangsungkan hidup serta melaksanakan kegiatan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai STPM Bandara. Bandara atau bandar udara adalah kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat untuk mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Mengapa STPM harus diinspeksi? Sebelumnya, harus kita ketahui terlebih dahulu apa itu inspeksi. Inspeksi adalah proses pemeriksaan dengan pengamatan atau observasi menggunakan panca indera untuk mendeteksi masalah.
Alasan mengapa STPM bandara harus diinspeksi adalah untuk memastikan apakah kesesuaian sudah memenuhi standar atau belum, dan agar dalam menetapkan ukuran, kinerja, dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja tersebut. Dari segi kesehatan, inspeksi dilakukan agar tetap terjaga kebersihan dan bebas dari resiko penyebaran penyakit. Teori pengawasan, Haynes dan Cons dalam Manulang 2004 mengatakan bahwa controlling adalah fungsi manajemen untuk mengukur dan mengoreksi kinerja, melihat apakah manajemen telah mencapai sasaran yang direncanakan untuk dicapai. Teori pengawasan menurut Terry, memaknai pengawasan adalah suatu usaha mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi, hasil kerja, dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil kerja sesuai dengan rencana. Teori pengawasan menurut Siaginan bahwa pada dasarnya pengawasan berarti pengamatan dan pengukuran pelaksanaan suatu pekerjaan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian keselamatan penerbangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Nomor 3 Tahun 2000 tentang keamanan dan keselamatan penerbangan memberikan pengertian keselamatan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dan penyelenggaraan penerbangan yang mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Kegiatan pengawasan meliputi 1. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar. 2. Kegiatan korektif, pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara, serta personil penerbangan. Berikut gambar akibat dari tidak dilakukannya pengawasan, yaitu eskalator yang rusak dan lift yang mati, dan toilet yang kotor dan adanya sampah yang berserakan di lokasi sekitar bandara. Halaman parkir bandara harus bersih, rata, atau tidak bergelombang, kuat, kedap air, tidak becek, dan tidak berdebu. Di dalam ruang tunggu harus tersedia tempat sampah minimal 1 buah pada radius 10 meter. Tempat sampah tersebut harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, ringan, dan dilengkapi penutup. Di sekitar bandara atau ruang terbuka harus tersedia dengan jumlah yang cukup minimal 1 buah dalam radius 20 meter. Tempat sampah harus dalam keadaan baik, terbuat dari bahan yang kuat, anti karat, ringan, mudah dibersihkan, dan dilengkapi penutup. Tidak terjadi sampah berserakan di tempat umum, tempat penampungan sampah sementara tidak mencemari lingkungan, semua instansi mempunyai bak atau tempat sampah terpisah, semua sampah setiap hari diangkut keluar atau dimusnahkan atau diolah setempat. Pencahayaan di dalam ruang tunggu harus lebih dari 100 lux. Udara ruangan tidak berbau dan pengap. Tingkat kebisingannya harus kurang dari 55 dBA. Ketersediaan toilet di bandara minimal 2 toilet dan keberadaannya harus bersih, tidak berbau, serta dihubungkan dengan sistem pengolahan limbah atau IPAL atau septic tank. Toilet dan peturasan tersedia dengan jumlah yang cukup. Toilet dan peturasan bersih dan memenuhi syarat kesehatan. Toilet laki-laki terpisah dengan perempuan. Tersedia air bersih yang cukup.
Tempat cuci tangan pada bandara harus menyediakan fasilitas dasar sanitasi, seperti tempat cuci tangan. Cuci tangan untuk satu ruang kelas atau pertemuan tersedia sabun dan hand sanitizer. Pengendalian faktor yaitu dengan adanya lingkungan pelabuhan atau bandar udara bebas dari tikus dan kecoa. House Index IGFT terendah. MHD Manhole Density Anopheles, kepadatan lalat di tempat penampungan sampah sementara rendah. Kesimpulannya, merupakan suatu bangunan atau sarana fisik yang berfungsi untuk memelihara kualitas fisik lingkungan dan mengendalikan bahaya fisik yang dapat mengganggu atau bahkan merugikan kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk memastikan apakah sudah memenuhi standar atau belum, dari segi kesehatan infeksi dilakukan agar tetap terjaga kebersihan dan bebas dari resiko penyebaran penyakit.